Nambah nih orang kelihatan padanya rasa takut dan lain-lain. Nambah nih jin menjadi-jadikannya, menampakkannya sesuatu padanya atau memperdengarkannya. Apalagi nih orang percaya. Katanya gua mah indigo. Nambah jadi digituin. Ente tahu jin itu dulunya takut ngelihat manusia. Oke? Jadi ayat ini. Innahu kan rijalun minal insi ya'udhuna birijal minal jinni fazaduhu rahaqa. Ada sebagian tokoh dari manusia meminta perlindungan dari sebagian tokoh dari golongan jin. Akhirnya para jin ini bikin manusia tambah kafir. Rahaqa yakni kufra. Zin. Nih Ibnu Abbas cerita radhiyallahu anhu. Dulu jin ngelihat manusia itu kabur takut, bahkan lebih takut daripada ketika manusia melihat jin. Okay? Tapi ketika mereka melihat para manusia ketakutan dan ketika melewati sebuah tempat, mereka mengatakan numpang-numpang. Tuh, budaya ini ada dari zaman dulu berarti numpang-numpang nih. Numpang-numpang anak jin mau lewat dan lain-lain. Iya kan? Mereka melihat, oh manusia takut ternyata sama kita. Mulailah mereka memberikan penampakan-penampakan atau suara-suara yang membuat manusia takut dan lain-lain. Tuh, begitu ceritanya. Sampai akhirnya mereka meminta perlindungan kepada orang-orang jin, kepada sebagian golongan jin ini. Kalau melewati sebuah tempat dan lain-lain tuh minta perlindungan sama orang-orang, sama tokoh-tokoh jin tersebut. Akhirnya jin-jin itu malah bikin manusia tambah kufur. Tuh. Jadi tidaklah mereka berefek kecuali kepada orang-orang yang emang memiliki rasa takut dan meyakini bahwa mereka punya kekuatan. Iya kan? Nambah nih orang kelihatan padanya rasa takut dan lain-lain. Nambah nih jin menjadi-jadikannya, menampakkannya sesuatu padanya atau memperdengarkannya. Apalagi nih orang percaya. Katanya gua mah indigo. Nambah jadi digituin. Nambah dijadiin. Cuman nambah nih orang. Nambah nggak mempercaya, bukan nggak percaya dalam artian nggak ada, bukan, kita meyakini adanya hal gaib. Cuman kita nggak meyakini adanya kekuatan pada mereka, la manfaat wala madarat mereka bisa bawakan. Oke? Terus serem-sereman gua sama dia. Nah, iya kan? Nambah nih jin melihat yang kayak gini digodain dia. Jinnya males. Jinnya tuh males kalau udah ngegodain. Nggak kena digodain udah yang kayak gitu. Ya? Terus mereka nggak bisa menimpakan madarat apapun sama kita. Takut mereka tuh sama muawwidzat, sama ayat kursi. Wallah. Bukan kita ngomong gini bukan nggak pernah nyoba. Oke? Takut mereka sama ayat kursi sama muawwidzat yang diucapkan oleh seseorang yang meyakininya dan lain-lain. Takut, mereka beneran takut lah. Oke? Mereka beneran takut, lari mereka dari itu. Oke? Dan jin seringkali memang menempati tempat-tempat yang dikeramatkan manusia dan di situ dijadikan pusat kesyirikan. Zin, seperti kuburan-kuburan, berhala-berhala dan lain-lain, itu ada jin yang tinggal di situ tuh. Ada jin yang tinggal di situ. Nanti jin memberikan suara-suara atau memperlihatkan penglihatan-penglihatan melalui mimpi dan lain-lain kepada orang-orang yang mengagungkannya. Nah, yang biasa tidur di situ nungguin pangsit. Oke? Pangsit mami ayam ya. Wangsit. Nah mereka muncul dalam mimpinya muncul. Kenapa? Kelihatan memang ada keyakinan pada orang itu. Ada yang nungguin tuh. Di situ tuh ada yang nungguin di jin. Makanya Khalid bin Walid, waktu dia menaklukkan Taif, dia mau sikat Uzza. Ada berhala namanya Uzza kan? Lata, Uzza, Hubal. Ini kan berhala-berhala bangsa Arab kan? Ada berhala besar yang menjadi kebanggaan kaum Taif. Yang ini menjadi tempat destinasi wisata. Ya salam. Dari para manusia di luar negeri Taif kalau ke situ. Ini bentuknya sebuah batu begitu yang dikeramatkan. Kemudian ada sidnah ditutupin kain-kain dan lain-lain ini itu. Oke? Ada patungnya wallahu alam dan lain-lain. Nah, disitulah Uzza itu. Mau dihancurkanlah ketika ditaklukkan Taif oleh kaum muslimin. Khalid bin Walid mau ngancurin Uzza nih. Idza kharajat imra'atun, tiba-tiba muncullah sesosok wanita, bajunya putih, rambutnya panjang luar biasa, lari dari patung itu, dari dalam patung itu nongol, lari. Ini bahasa kita, tiba-tiba muncullah kuntil anak. Bahasa kita. Oke? Wanita rambutnya putih, bajunya putih, rambutnya panjang menutup lari apa? Kuntil anak. Iya enggak?
Coba cek punggungnya bolong nggak? Kalau bolong, oh ini berarti sundal bolong. Dikejar sama Khalid, dibacok, jeder, mati, terus hilang. Oke? Terus diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bilang apa? Tilka syaitanatul Uzza. Itu dia syaitannya Uzza di situ. Berarti di tempat-tempat yang dikeramatkan, di situ ada syaitan, ada jin yang menjaganya. Nanti mereka menyampaikan wahyu-wahyunya kepada orang yang mengkeramatkannya. Nah ini yang dibilang wahyu syaitani. Jadi orang di situ, Anda dapat wangsit nih lagi jaroh ke kuburan orang. Bukan wangsit. Begitu gayanya syaitan. Oke? Ini kalau kita bahas ke belakang-belakang itu udah dibahas ya. Udah pernah dibahas. Iya kan? Bahkan kadang kuncen, ya salam. Penjaga kunci bisa tahu kebutuhan orang yang datang. Iya kan? Ane tahu ente perlu apa. Ente kesini. Yang ono jangan masuk. Dia nggak percaya sama ane. Dia suruh keluar. Suruh duduk. Cinta ente ditolak kan? Ini dukun bisa tahu dari mana? Ingat gak ini? Korin. Ingat gak Korin? Hah? Korin. Jadi setiap manusia kan punya korin nih. Yang mengajaknya kepada keburukan. Z? Untungnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmat Allah. Korinnya Rasul masuk Islam. Nurut sama Islam. Setiap manusia punya korin. Yang digambarkan setan merah bertanduk terus buntutnya panjang. Sebelah kanan. Itu korin. Setiap manusia ada korinnya. Yang membujuknya kepada keburukan. Korin kita ngomong sama korinnya dukun. Nih dia datang mau ini. Tuh. Korinnya dukun mewahyukan kepada dukunnya. Nih ada tamu mau datang. Dia kebutuhannya ini nih. Bang CBT dia tolak nih. Gitu. Dia mau minta jasa dukun untuk menaklukkan hati ini wanita. Makanya nih dukun tahu. Tuh. Kenapa nih dukun bisa tahu kebutuhan orang yang datang dari situ? Korin yang ngomong. Ya.